Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali ke ayat 47. Qala, ia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an as'alaka, meminta kepadamu, malaisali, apa yang tidak ada bagiku, bihi, dengannya, ilmu atau pengetahuan. Wa illa, dan jika tidak, taghfirli, engkau mengampuniku, wa tarhamni, dan engkau merahmatiku, akun, niscaya aku menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan penjelasan bahwa Nabi Nuh menanyakan kepada Allah perihal anaknya yang tidak ikut dalam perahu dan akhirnya tenggelam. Karena anaknya ini menurut Nabi Nuh adalah min ahli, dan Allah menjanjikan akan menyelamatkan keluarganya. Namun ternyata anaknya tidak selamat. Maka ketika Nabi Nuh menanyakannya, kalau bahasa sederhananya katanya dijanjikan selamat, kok enggak? Ya, mempertanyakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innahu laisa min ahlika, anakmu itu tidak termasuk keluargamu, tidak termasuk yang diselamatkan oleh Allah. Apa sebabnya? Innahu amalun ghairu salih, karena anakmu itu melakukan perbuatan yang tidak solih, tidak beriman, kafir. Maka karena kafir, dia laisa min ahlika, dia tidak termasuk keluargamu. Maka begitu mendapat penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh kemudian mengatakan, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu untuk meminta atau menanyakan sesuatu yang aku tidak punya ilmu. Ini merupakan ungkapan pasrah kepada ketentuan Allah, bahwa Allah menentukan anaknya
termasuk yang dibinasakan oleh Allah, tentu ada hikmah, tentu ada pelajaran yang Allah akan sampaikan kepada Nabi Nuh maupun kepada umat manusia yang hidup sesudahnya. Maka Nabi Nuh mengatakan, aku berlindung kepadamu untuk meminta sesuatu yang aku tidak punya ilmu. Pasti ada ilmu yang Allah akan berikan kepada Nabi Nuh dari peristiwa anaknya yang dibinasakan. Itu maksud daripada pernyataan Nabi Nuh berlindung kepada Allah untuk meminta sesuatu yang tidak punya ilmu. Karena tadinya belum tahu, maka meminta, mempertanyakan. Tapi begitu sudah tahu, maka Nabi Nuh pasrah, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dalam kita juga mensikapi kehidupan ini. Kadang-kadang kita minta kepada Allah hal-hal yang kita tidak tahu apakah itu baik atau tidak baik. Maka Allah menetapkan sesuatu untuk kita, kadang berdasar permintaan kita, kadang juga apa yang kita minta tidak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendapati ketetapan Allah, sikap kita ridho. Bisa saja apa yang kita minta kepada Allah tersebut tidak baik untuk kita. Maka Allah menetapkan sesuatu yang baik buat kita. Sikap ridho itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan tersebut. Maka setelah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak dia ketahui, Nabi Nuh menganggap ini sebuah kesalahan yang harus dimintakan kepada Allah permohonan maafnya. Maka Nabi Nuh mengatakan, wa illa taghfirli, dan jika engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamni, dan merahmati aku minal khasirin, aku akan menjadi orang yang rugi. Mempertanyakan kepada Allah sesuatu yang tidak dia ketahui, ini dianggap dosa oleh Nabi Nuh. Maka kemudian memohon ampun kepada Allah. Ayat yang kedua, qila ya Nuh, dikatakan wahai Nuh, ihbit, turunlah, bisalamin, dengan selamat, dengan kesejahteraan, minna, dari kami, wa barakatin, dan keberkahan-keberkahan, alaika, atasmu, wa ala umamin, dan atas umat-umat, mimman, dari siapa yang ma'aka, bersamamu, wa umamun, dan umat-umat yang lain, sanumatti'uhum, akan kami beri kesenangan kepada mereka, thumma, kemudian, yamassuhum, menimpa mereka, minna, dari kami, azabun alim, siksa yang pedih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah akhir dari kisah Nabi Nuh di surat ini. Ya, karena Nabi Nuh juga dikisahkan di surat yang lainnya. Nah, di surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri kisahnya dengan mengatakan kepada Nabi Nuh, ya Nuh,
ihbit bisalam. Turunlah dengan keselamatan, dengan kesejahteraan dari kami. Belum lama jumpa dengan ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Nuh, ya, perahunya, kapalnya berlabuh di Bukit Judi, ya, sekitar Irak wilayahnya sana. Jadi Nabi Nuh selamat. Ya, tidak membayangkan itu betapa hebatnya ujian bagi yang beriman agar selamat melalui proses-proses ujian yang berat. Hujan yang turun berhari-hari, kemudian berada di atas perahu, ada yang menyebut sampai 40 hari. Ya, hujan turun tidak berhenti sampai 40 hari. Di atas perahu dengan gelombang ombaknya, tentu ini adalah peristiwa atau kejadian yang berat. Begitulah kadang-kadang kita ketika meminta untuk selamat harus melalui peristiwa-peristiwa yang berat. Mungkin saja apa yang kita alami pada saat-saat ini sebahagian kita menganggap berat. Ya, komunis yang sudah semakin terang-terangan itu juga merupakan bagian dari cara Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi harus kita lalui dengan tetap teguh berislam. Walau saat ini orang yang berislam dengan baik dicap radikal, dicap intoleran, bahkan ada yang juga mengatakan anti Pancasila dan seterusnya. Label-label atau stigmatisasi yang diberikan kepada kita tersebut, ya, kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi Nuh dan yang mengikutinya, rasa-rasanya nggak seberapa, gitu ya. Tapi itu juga harus kita hadapi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa barakatin alaika. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dengan memberikan keberkahan-keberkahan kepada Nabi Nuh, kebaikan yang banyak. Kalau kita melihat masa dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun, mungkin kita akan mengatakan itu cukup melelahkan. Masa yang panjang bisa juga membuat bosen. Ya, bukan hanya lelah tapi bosen. Tapi justru persepsi kita makin panjang masa dakwah, makin panjang pula daftar keberkahan, daftar kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau hari-hari ini kita harus terus berjuang, berdakwah, itu berarti Allah memberikan masa yang lebih panjang buat kita untuk berdakwah, untuk berjuang, dan itu artinya kebaikan. Tidak jarang orang yang ketika sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan kemudian beristirahat, berhenti beraktivitas. Selesai kalau seperti itu. Tapi ternyata perjuangan memang harus diperpanjang, dan itulah karakter dakwah. Karakter dakwah itu salah satunya adalah masa dakwah itu panjang, bahkan lebih panjang dari umur yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Kewajiban berdakwah menyampaikan Islam dimulai dari usia 40 tahun.
Berarti 23 tahun. Begitu beliau wafat, dakwah berlanjut, bukan berhenti. Artinya usia dakwah lebih panjang daripada usia yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita ada orang-orang yang sudah berdakwah. Begitu kita hidup, kita faham ada perintah dakwah, kita ikuti. Kita meninggal, dakwah jalan terus. Begitulah ya salah satu karakter ya dakwah, masanya panjang. Yang mengikuti sedikit, yang mengikuti jalan dakwah sedikit. Maka beruntung dan bersyukur kalau kita mengikuti jalan dakwah ini. Zaman Nabi Nuh ada yang menyebut 80 orang, sedikit. Zaman Nabi Muhammad dibandingkan dengan yang ingkar atau yang kafir sedikit. Bahkan dibandingkan ya kalau zaman sekarang ini jumlah muslim memang banyak, tapi yang mau berjalan di jalan dakwah juga sedikit. Itu karakter dakwah. Dan karakter dakwah yang lainnya adalah jalan yang dilalui penuh halangan dan rintangan. Nggak mulus, ya nggak mulus. Termasuk harus dicemooh, dicaci, ya, dikejar-kejar, dibunuh. Di Tangerang ada ustadz yang mau dibunuh, di Batam juga, di Bandung bahkan sampai wafat. Ini peristiwa-peristiwa yang baru, belum lagi yang dulu-dulu. Habis menganiaya, mengaku gila dan seterusnya. Itu rintangan-rintangan dakwah yang memang harus dihadapi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah keberkahan. Keberkahan itu pada saat kita menapaki kebaikan, Allah akan berikan keberkahan. Maka insya Allah yang hadir di sini juga didoakan malaikat, kita dapat keberkahan dari Allah. Ini malaikat sedang mendoakan kita hari ini. Ya. Wa ala umamim mimman ma'ak. Dan Allah berikan salam wa barakat kepada umat-umat yang ada bersamamu wahai Nuh. Berarti yang sekitar 80 orang tadi. Ya, ini umat-umat yang bersama Nabi Nuh yang diberikan assalam wa barakat. Wa umamun, sementara umat-umat yang lain sanumatti'uhum, akan kami beri kesenangan kepada mereka. Sementara dan gak banyak orang yang ingkar diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak banyak, hanya semasa hidupnya. Bahkan semasa hidupnya pun belum tentu full, belum tentu seluruh waktu dari usianya itu diberikan kesenangan oleh Allah. Hartanya banyak, tapi belum tentu bisa bersenang-senang dengan hartanya itu. Ya, umur 50 tahun ke atas sudah mulai banyak penyakit. Nggak bisa seluruh hartanya dapat ia buat senang-senang. Ya, walau bisa membeli macam-macam, tetapi belum tentu bisa menikmatinya. Sudahlah di dunia dikasih nikmatnya sebentar, di akhiratnya nanti yamassuhum minna adzabun alim, mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Ayat 49, tilka itu min amba'il ghaib, termasuk berita-berita yang gaib. Nuhiha ilaika, kami wahyukan kepadamu, ma kunta, engkau adalah
engkau tidak ta'lamuha mengetahuinya, anta engkau wala qaumuka dan tidak pula kaummu min qabli hadza dari sebelum ini. Fasbir maka bersabarlah, innal aqibata sesungguhnya akibat atau kesudahan lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat 49 ini adalah ayat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau tadi bicara tentang Nabi Nuh, maka ayat ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, tilka min amba'il ghaib, itu adalah berita-berita gaib. Disebut gaib karena engkau tidak berada bersama Nabi Nuh pada saat terjadinya peristiwa itu. Jadi apa yang sudah lalu itu termasuk berita gaib. Ya, termasuk kisah tentang Nabi Muhammad itu juga buat kita adalah berita gaib. Karena kita tidak berada bersama beliau mengalami peristiwa-peristiwa ya bersama umatnya pada saat itu. Ya. Nah, apa yang dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, pemberitaannya melalui ayat. Karenanya di sini disebut nuhiha, kami wahyukan. Ya, wahyu Allah dalam bentuk sejarah kisah Nabi Nuh yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ma kunta ta'lamuha, engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Ya, termasuk juga kaummu tidak tahu. Nah, dengan adanya kisah ini kemudian kita menjadi tahu dan mengambil pelajaran dari perjalanan dakwahnya Nabi Nuh. Ada juga yang memahami kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu merupakan hiburan buat Nabi Muhammad. Kenapa disebut hiburan? Supaya Nabi Muhammad tetap teguh dalam berdakwah. Ketika mengalami peristiwa-peristiwa penghinaan, dihina, dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh penyair, dan berbagai macam cemoohan kepada Nabi Muhammad. Dengan kisah ini Allah seolah-olah ingin mengatakan apa yang dialami Nuh lebih berat dibandingkan yang kamu alami. Buat kita juga demikian, ketika kita mengalami hal-hal rintangan, halangan dalam dakwah, kita lihat kisah nabi-nabi, ternyata apa yang kita alami nggak seberapa dibandingkan dengan yang nabi-nabi Allah alami. Ini menjadi hiburan buat kita. Akhirnya menjadi tetap teguh dan semangat untuk terus berdakwah. Begitulah kira-kira ya apa yang Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad tentang Nabi Nuh ini. Maka kata Allah, fasbir, bersabarlah. Nuh sudah bersabar, kamu juga harus bersabar. Buat kita, fasbir, bersabarlah. Karena Nabi Muhammad sudah bersabar, Nabi Nuh sudah bersabar. Dan yakinlah, innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik itu akan diperoleh orang-orang yang bertakwa, termasuk yang terus semangat berjalan di jalan dakwah. Ini yang juga akan mendapatkan al-aqibah, kesudahan yang baik. Semoga Allah menentukan kita layak mendapatkan al-aqibatah, kesudahan yang baik ini. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya hari ini hanya sampai dengan 49 saja. Jamaah sekalian, marilah kita akhiri taklim kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.